warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Kurniati. Pada video kali ini kita akan melaksanakan praktikum IPA terkait KP2 tentang simbiosis. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum kali ini yaitu ada alat tulis seperti pena dan buku, lembar pengamatan yang ada di buku modul, serta alam pada lingkungan sekitar. Untuk selanjutnya, kita akan mengamati 5 hubungan simbiosis parasitisme pada lingkungan sekitar, serta 3 hubungan simbiosis komensalisme pada lingkungan sekitar, dan yang terakhir 5 hubungan simbiosis mutualisme pada lingkungan sekitar. Hubungan simbiosis parasitisme yang pertama kita temui di sini ada tumbuhan benalu dan tumbuhan jambu air. Pada hubungan ini kita dapat mengamati bahwa tanaman benalu mendapatkan keuntungan karena tumbuhan benalu ini menghisap nutrisi yang diperlukan dari tanaman jambu air. Sedangkan tanaman jambu air di sini dirugikan karena nutrisi yang dibutuhkannya malah diserap oleh tanaman benalu. Hubungan simbiosis parasitisme yang kedua di sini ada kutu kucing dan kucing. Kutu kucing diuntungkan karena mereka mendapatkan tempat tinggal serta sumber daya makanan dari darah kucing. Sementara kucing dirugikan karena darahnya dihisap oleh kutu sehingga mengalami gatal-gatal, iritasi, bahkan infeksi. Selanjutnya, hubungan simbiosis parasitisme di sini ada hewan, ulat, dan tumbuhan pisang. Tumbuhan, ulat, dan pisang ini termasuk simbiosis parasitisme karena ulat di sini diuntungkan karena mendapat sumber makanan untuk tumbuh dan berkembangnya. Sementara pohon pisang dirugikan karena daunnya dimakan oleh ulat sehingga proses fotosintesis yang seharusnya terjadi malah terganggu karena daunnya dimakan oleh ulat-ulat ini. Hubungan simbiosis parasitisme selanjutnya di sini ada kutu putih dan pohon alpukat. Di sini kutu putih mendapatkan keuntungan karena dia menghisap nutrisi seperti getah dan nutrisi lainnya dari pohon alpukat. Sementara pohon alpukat dirugikan karena nutrisinya dicuri oleh kutu putih sehingga pertumbuhannya menjadi terhambat, bahkan buahnya gampang rusak. Hubungan simbiosis parasitisme yang terakhir di sini ada kutu dan kambing. Kutu kambing di sini diuntungkan karena dia menghisap darah dari kambing sehingga mendapatkan nutrisi yang cukup dan berkembangnya. Sementara kambing dirugikan karena nutrisinya atau darahnya dihisap oleh kutu hingga dia mengalami gatal-gatal bahkan infeksi pada tubuhnya. Pertama, di sini kita dapat mengamati simbiosis komensalisme pada tanaman Jawa dan pohon pinang. Di sini tanaman cabai Jawa diuntungkan karena dia mendapatkan penompang agar tumbuhnya dapat merambat sehingga terkena cahaya matahari. Sementara pohon pinang tidak diuntungkan maupun dirugikan oleh tanaman cabai Jawa. Selanjutnya, untuk simbiosis komensalisme di sini ada hubungan antara tumbuhan markisa dan tumbuhan kelengkeng. Di sini tumbuhan markisa diuntungkan karena dia mendapatkan penompang untuk tanamannya agar mendapatkan cahaya sinar matahari yang cukup serta tempat untuk menjalar. Sementara tanaman kelengkeng tidak dirugikan maupun diuntungkan oleh tanaman markisa karena tanaman markisa ini tidak mengganggu dalam menyerap nutrisi pada tumbuhan kelengkeng. Simbiosis komensalisme yang terakhir di sini ada burung dan pohon jambu. Di sini burung diuntungkan karena dia dapat meletakkan sarangnya di pohon jambu sehingga terhindar dari pemangsanya. Sementara pohon jambu tidak dirugikan maupun diuntungkan oleh adanya sarang burung ini. Pertama, di sini kita dapat melihat hubungan simbiosis mutualisme pada hewan lebah dan tanaman berbunga di sekitar. Di sini lebah diuntungkan karena dia mendapatkan nektar dari serbuk bunga-bunga di sekitar, serta bunga-bunga di sekitar juga diuntungkan karena dibantu proses penyerbukannya. Selanjutnya, di sini ada simbiosis mutualisme pada cacing dan tumbuhan sawo mentega.
Di sini, cacing diuntungkan karena mendapatkan tempat yang lembab serta mendapatkan makanan dari sisa-sisa daun bahkan sisa-sisa buah dari sawo mentega. Serta pohon sawo mentega diuntungkan karena tanahnya menjadi subur oleh cacing-cacing yang ada di tanah. Selanjutnya, di sini kita dapat mengamati simbiosis mutualisme pada pohon sawo dan burung atau kelelawar. Tanaman sawo di sini diuntungkan karena biasanya burung dan kelelawar memakan buahnya sehingga membantu proses penyebaran benih pada tanaman sawo. Sementara burung dan kelelawar diuntungkan karena mendapatkan makanan dari pohon sawo berupa buah. Di sini kita dapat mengamati simbiosis mutualisme pada semut rangrang dan pohon jambu air. Semut rangrang di sini diuntungkan karena mendapat nektar dari pohon jambu air dan mendapatkan tempat tinggal. Pohon jambu air diuntungkan juga oleh semut rangrang karena semut rangrang melindunginya dari beberapa hama. Selanjutnya, di sini kita dapat mengamati simbiosis mutualisme pada tanaman berbunga dan kupu-kupu. Sementara kupu-kupu diuntungkan karena mendapatkan nektar sebagai sumber makanannya.